Baca apaan sih? Bahasa nopal. Tadi ada snopel. Nopal tuh ya. Jadi salah satu konten kreator pun apapun akan dilakukan. Iyalah. Bukan kasih Kontak konten. si Jabron lah. Kemarin kan Oke lah, siap. Jabron coba ntar gue kontak lu ya. Oke, siap. Bro, Jabron kemana wae tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Robocop datang. Lanjut Sorry, lah. brother. Aduh, udah mulai nih ceritanya nih. Oke. Robocop Sorry. datang. Agak telat nih. Alhamdulillah, Kang Dah. Alhamdulillah. Kan sepi. Lanjut lah nyanyi. Sehat. Aduh. Saya teman-teman nih baru datang nih. Agak telat. Robocop waktunya. datang. Macet di jalan. Robocop datang. Aduh, pakai helm nih. Oke lah, lanjut. Kumaha Damang? Damang. Jadi ada salah satu pemberitahuan. Pemberitahuan. Boleh. Notifikasi Hmm. dari satu sih yang Udah mungkin nih, temen-temen nanti Potong dulu sama gue omongannya nih. Gue baru nyampe nih, pengen ngopi dulu. ngopi, silahkan Ngopi dulu lah. Kopi lah. Oh, kopi selalu ada nih buat Ya. teman-teman nih. Ini kalau Oke. misalkan teman-teman ada yang paham tentang kopi dalam cangkir kaleng, pasti teman-teman pada tahu ya artinya apa. Dan Silakan. Artina, ya pakai Artina. Kang Sepin ke mana lagi? Kang Sepin teh. Hah? Lagi terdamang ya. Oh, lagi ke Damang. Kang Spin lagi tedamang, artinya dia lagi marin. Marin itu bahasa Empang, artinya sakit alias gering. Oke lah. Ini teh kita kumpul lagi nih. Jadi sebelumnya kita sapa dulu teman-teman. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Dels. Kang Jebron. Kang Jebron baru datang nih, abis maghrib kita ketemuan. Ya, kita iseng-iseng untuk ngobrol. Boleh. Sekalian podcast gitu. Nah, Jadi kita waktu nggak kebuang sia-sia gitu, bro. iyalah. Penting ini Ya. waktu. Nah, kebetulan juga nih saya juga pengen ke sini juga ketemu Kang Del. Kang Sepin lagi kurang sehat juga nih. Nah, Makanya jadi- saya turun ke sini. Makanya saya datangnya lambat nih. Ya, teman-teman. sebenarnya enak tigaan sih. Nah, itu Sebenarnya enak. enak karena Kang Kang Spin. Sepin kurang sehat. Ya. Nah, itulah. Dan Nah, kebetulan juga sih saya datang ke sini nih. Pengen ada cerita ini Kang Del nih. Ya, sebenarnya ada cerita salah satu dari Kang Spin. Kang Del kenapa nggak bikin nggak story yang baru gitu kan? Nah, ini sebenarnya nih ada nih di buku gue sendiri, gue nulis cerita-cerita yang dulu gitu. Takutnya gue lupa, makanya gue tulis gitu, bro. Boleh. Nanti gue ceritain Nah, gitu. itu Sedikit-sedikit. itu. Ini ya, Makanya ada. istilahnya apapun itu sebaiknya mungkin konsep dulu. Boleh. Padahal tadi konsep langsung ya mah. Teman-teman nih. Makanya saya pengen ketemu Kang Del. Waktu kemarin saya nelfon si Kang Del katanya punya cerita. Mau diceritain. Makanya ceritain nih sekarang. Oke. Ini tentang apa dulu nih ceritanya nih? Jadi tadi Kang Ron sebenarnya di belakang layar ngomong mau cerita tentang apa gitu, pendakian atau misalkan urban legend kan. Kata Kang Ron katanya coba pendakian deh gitu. Mungkin Pengen naik gunung. ya siapa teman-teman tahu ya. teman-teman di sini ada yang mungkin lebih tertarik Ya. di pendakian horor Pendakian, gitu, ya. pendakian horor gitu, lebih tertarik ke pendakian horor dibanding urban legendnya gitu kan. Ya tapi kan ini kan menyangkut yang seneng horor aja intinya kan gitu. Oke, jadi sebelumnya gue makasih banget buat teman-teman yang udah subscribe support channel ini di Del Story channel ya, yang baru ya. Jadi yang dari Gogoriguk nanti pindah ke Del Story gitu, bro. Nah, itu teman-teman. Nanti Dari pindah ke Del Story gitu Story. ceritanya. Oke. Jadi kalau di Del Story itu banyak shortcut ya, video-video pendek yang ya sedikit horor tapi konyol gitu, bro. Nah, Itu sebenarnya tentang gue semua, tentang cerita Nyai gas. guys. Bukan nama lah. Jadi tentang Del Story semua. Oke. Aku Kang Del. Boleh deh. Yang pengen Ah, ceritain yang tentang gunung nih. Saya pengen tahu ceritanya. Dari Jadi- kemarin saya penasaran cerita Kang Del nih. Yang bikin gua penasaran nih. ini cerita sebenarnya masih di tahun 90-an sih, jadi old story gitu, bro. Gila, tahun Masih 90-an coy. masih Lama nih. tapi emang gue udah lulus sekolah gitu Ah. saat itu. Cuman
sebelum emang gue suka mendaki atau gue suka gunung pun banyak kejadian-kejadian gitu yang belum gue ceritain. Tapi ya salah satunya yang gue mau ceritain ini yang kejadian di Tampomas. Tampomas. Oke. Itu Tampomas itu gunung gimana nih? Gunung Tampomas. Tampomas. Kebenaran di gue kan di Bogor nih bro. Tinggal. Nah ini di sebelah kanan gue ini ada perumahan, semacam perumahan. Perumahan apa tuh? Ya perumahan kayak perumahan. Nah itu semua jalannya tuh rata-rata berkaitan dengan gunung-gunung gitu. Makanya dari mulai dari situ gue suka gunung gitu. Oh, di sini ya, kan paham. ada SDN Papandayan, ada Jalan Gunung Gede, ada Jalan Tampomas, ada Jalan Burangrang, ada Ciremai Ujung di sini, ada Ciremai gitu kan. Ciremai kan tahu sendiri kan, gunung tertinggi di Jawa Barat. Betul. Nah, salah satunya ada nih di kampung gua. Apa itu tuh? Jalannya Ciremai Ujung. Ciremai Ujung. Jadi nama jalan gitu. Oke, yang gua ceritain sekarang ini di Gunung Tampomas gitu. Gunung Tampomas nih. Sebenarnya gua nggak ada niat untuk ke Tampomas, bro. Nggak ada sama sekali, nggak ada untuk niatan untuk pergi ke Gunung Tampomas, nggak ada gitu. Jadi suatu zaman tahun 90-an tuh masih zaman Nokia, bro. HP jadul Nokia. HP jadul Nokia gitu yang kan. Terus ada muncul zaman-zaman QWERTY yang tombolnya QWERTY. Oh iya tahu keyboard gitu. Nah, gua waktu itu tuh handphone apa ya waktu itu kayak Nexian gitu, handphone Cina sih. Apa Enggeg lah cukup lama Enggeg. Ya boy. Betul. Ya. Waktu itu gua megang Enggeg ya, Nokia Enggeg kan enggak salah kan gua kan. Yang kayak stick game gitulah pokoknya lah. Banyak tombol-tombolnya lah. Gimbot. Ada tuh gimbot. Tetris gimbot. Oke dah, terus lanjut Kang Da. Pagi-pagi gue bangun tidur tuh gue ada SMS dari temen gue. Ikutan dong, ding dong. Dan Kang Supin tuh. Salah satunya Dingdong, ada temen-temen yang tahu Dingdong berarti lu seumuran sama gue bro. Mereka seumuran sama gue. Tahun berapa ya gue lupa tuh. 90-an lah. 90-an ya. Gitu. Yang masih pakai koin. Pakai koin kan. Cepet, gelabag. Nah, itu ada SMS ke gue. Lu di mana? Kata gue teman gue nih, teman lama gue. Ngechat dulu ya. Nah, terus gue balas lah, kan zaman SMS kan. Satu SMS itu kalau nggak salah 350 perak pulsanya gitu. 350 perak dan gocap lah terus nama gocap 500 perak. Ya terus gue balas aja kan, alhamdulillah baik gitu kan. Ya akhirnya gue ngobrol dia pengen ketemu gue bro. Ya akhirnya terus dia bilang gini, kalau bisa lo ajak Bani ya gitu kan. Ajak Bani ya. Akhirnya singkat cerita gue ketemu si Bani, gue ngajak si Bani gue ke rumahnya, rumah temen gue Bani. Oke, gue sebutin aja nama temen gue ini Tom ya. Temen gue ini Tom, bukan nama asli bro, tapi gue sebutin namanya Tom dah. Nama palsu lah. Itu nama palsu ya Tom ya. Karena temen gue nggak enak nih, gue nggak ada izin, temen gue. Soalnya belum ada izin juga teman-teman nih, kita makanya pakai nama samaran aja lah. Nah akhirnya pas gue ke rumahnya tuh dia lagi ya rebahan lah di kamarnya gitu. Nah yang nyemperin bukan temen gue bro, yang nyemperin justru bokap gue, bokapnya yang nyemperin itu gue datang ke rumahnya. Ya gue ngobrol sama bokapnya, sama nyokapnya. Nah sedangkan temen gue si Tom itu di kamarnya lagi rebahan. Si Tom itu masih rebahan gitu. Nah akhirnya pas singkat cerita juga bokapnya minta supaya gue tuh pergi ke Sumedang. Berangkat kemana? Sumedang. Kata gue ada apaan gitu. Kok tiba-tiba gue ke Sumedang gitu. Ya akhirnya seiring obrolan tersebut, ya akhirnya gue bokapnya itu ya akhirnya ngomong kalau si Tom ini lagi terkena guna-guna. Tom ini kena guna-guna ya mungkin orang bilang santet atau teluh atau apalah itu. Tadi orang itu santet kena guna lah ya. Dan si Bani pun emang jadi ngerasa gitu kayaknya punya pirasat lah ibaratnya ya. Akhirnya si Bani menuju ke kamar si Tom gitu, ngeliat gitu. Kan kalau yang pengikut Del Story itu kalau tentang Bani mereka semua tahu gitu. Kalau si Bani ini agak sensitif. Si Bani kan agak sensitif. Si Bani sih di situ diem aja gitu. Akhirnya pas gue tanya tuh nih udah berapa bulan gitu kejadian ini gitu.
katanya sih udah 3 bulan bro, 3 bulan. udah ke dokter, udah ke alternatif lah, ke pengobatan alternatif lah gitu. Itu dia nggak Si Tom itu ya nggak sembuh sembuh gitu. itu nggak sembuh itu. Pas gua datang pun emang nggak sembuh dia bah. Nyampe nih maaf nih, mohon Ya. maaf nih, nyampe dia Itu boker. maksudnya gini deh Kang Deputan nih, itu maksudnya itu udah si Tom itu kan udah itu Pucat, gua datang ke rumahnya udah udah pucat atau gimana? Enggak, maksud udah kejadian itu dia udah sebelumnya naik gunung apa sesudah naik gunung? Emang bukan pendaki gunung, bukan. Oh, ya bukan. teman gua Iya, teman gua pribadi gitu. Oh, pribadi ya. Nah, pas gua datang, pas dia cerita tuh katanya udah 3 bulan dia 3 bulan itu kejadian rebahan di kamar lah ya. nyampe maaf nih dia boker aja darah. Ah. Bukannya kotoran ya, Ah. tapi dia bokeran darah. Full darah. Buset, serem amat ya. Sampai segitunya dia. Gila. Ya tukang cuanki. Sorry ya kalau tembus. Kalau itu orang tuanya gimana itu maksudnya? Makanya dia udah ke dokter, udah di ronsen segala macem, takutnya kan ada apa sih, maksudnya ada misalkan lambungnya atau ususnya yang terluka gitu. Ternyata Terluka enggak gitu ya. gitu, enggak ada. Nggak ada sama Bingung, sekali. dokter juga bingung gitu. Ini darah kenapa gitu. Nah, itu Dan itu dia yang bikin dia pucet tuh karena sejam sekali, bro. Sejam sekali setiap dia jam sekali sejam rasa sekali dia gitu pasti orang. boker. Oh gitu, Sejam sekali dia boker dan itu keluarin cuman muntah. Tanda. bukan muntah, Atau- bro. atau Dia apa? boker tapi keluarnya darah. Untungnya nggak di mulut gitu, bro, keluarnya. Kok bingung ya? Akhirnya kenapa dia nyuruh gua gitu. Si namanya. bapaknya tuh nyuruh gua Ah. suruh datang tuh karena emang gua kenal sama seseorang yang di Sumedang itu. Oh, kenal masalah Sumedang itu. Ternyata yang di Sumedang itu kakeknya. Kakeknya. Itu kakeknya. Kakeknya si Tom ini. Si Tommy ini. Si Tom ini. Ah. Ya akhirnya karena gua kenal ya gua ya intinya gua nganterin si Tom lah. Nganterin si kakek itu ke ke apa? Sumedang. 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 Oh, si Tom itu nganterin ke Sumedang. Kenapa nggak keluarganya? Pertanyaan kan gitu. Iya. Karena bapaknya pun sakit. Bingung atau gimana? Bapaknya pun sakit. Bapaknya sama nyokap juga karena juga. Sakit. Dan. Jadi hampir Gitu ya? hampir sekeluarga tuh dia kena gitu. Cuman yang parah tuh si Tom. Nah. Gitu. Yang Ya, paling akhirnya singkat cerita gue berangkat lah ke sana. Nah, itu si Bani gimana? Ya gue berangkat sama si Bani. Ah. Kalau si Tom ya berangkat sendiri dipaksa gitu. Paksa sama lu lah gitu. Dipaksa. Sama keluarganya lah ya. Karena gue kan waktu kirain itu tuh gini bro, apa kirain nyokap sama bokapnya nggak kena gitu loh. Kan Oh, kena juga itu ya semuanya. kena, ya makanya kan nyuruh gua, bro. Oh. Nyuruh gua untuk istilahnya nganterin si Tom bingung. ke Sumedang gitu kan. Liar Nah, orang ya, kan gitu. Oke. Ya, akhirnya singkat cerita gue nyampe lah di sana. Hmm. Pas ternyata pas kata kakeknya bener, bro. Dia ada yang iseng. Kata kakek itu Ada yang jahil lah, ada yang jahil. ada yang ngejailin lah Ada yang gitu, jahil gitu ya. Sama si Tom sama Gue keluarga ngeliat si Tom sendiri, ya. gue ngeliat sendiri bro itu cara pengobatannya seperti apa. Gitu. Jadi Gua nyaksiin lah ibaratnya nyaksiin, gitu gue kan. nyaksiin sendiri gitu. Ya, nyampe gue nyampe berending gitu. Gue ngeliatnya nggak tega gitu sebenarnya. Dan itu emang tanpa trik, tanpa apa ya, karena kakeknya sendiri nggak mungkin istilahnya pakai trik kan. Karena Iyalah, untuk ngobatin cucunya. Iya. Betul nggak? Gue ngeliat sendiri itu namanya di pori-pori yang keluar biasanya apa sih di pori-pori? Keringat atau beneran? Oh, keringat panas. Ini yang keluar bukan keringat, bro. Panas dingin lah ibaratnya ya, keringatan gitulah pokoknya. Bukan keringat, bro, yang keluar. Apa tuh? Pasir laut. Dan kok bisa begitu ya? Bisa pasir laut bisa. Kenapa bisa gitu ya? Tubuh yang makanya gua bingung. Yang keluar pasir. Keluar pasir tuh Keluar pasir. Dan gue yang ngelapnya, bro. Gue yang ngelapnya dan itu pasir. Ya. Gue yang megang ininya tuh pasir asli. Anjir, teman-teman serem bener nih. Mana ada kita mau orang ya kalau capek keluar keringat, ini mah pasir, Cok. Pasir yang keluar, bro. Dan yang pertama itu. Nah, yang pertama itu yang keluar gitu ya. Itu maksudnya dari dalam tubuh si Tom itu kan. Gua nggak ngerti sampai sekarang itu kenapa bisa gitu, bro. Nyampe segitunya orang ngerjain temen gue sampai segitunya gitu. Yang keluar pasir, nyampe rambut. Di pori-pori rambut itu keluar pasir, semua pasir. Dan itu bukan pasir yang kayak yang di tukang bangunan gitu kan, yang warna hitam. Ya. Bukan, ini pasir laut warna pasir putih. beda putih kan, kalau pasir laut kan Ya, putih kan. Ya coklat putih itulah pokoknya lah. Yang kedua, gua ngeliat sendiri dalam udel. Di udel ini dia keluar jarum, bro. Keluar jarum. Serem amat ya. Jarum 3 biji. 3 biji tuh. 3 biji, terus keluar lagi gabah. Tahu gabah? Gabah apa tuh ya? Gabah
beras. Oh iya Yang tahu, gua masing-masing tahu biji. kayak tahu. Dan itu 3 biji. Cut, Pin, cut. Jadi gue juga bingung saat itu. Kok gue baru pertama kali ngelihat apa ya, hal-hal di luar nalar gitu. Ya. Kok bisa seperti ini? Karena gue sendiri yang kasarnya ngelakuin pengobatan itu gitu. Dan gue waktu itu emang bener sama si Bani gitu. Si Bani ngeliatin gitu kan, gue yang ngelakuin temen gue gitu. Dan gue ngeliat yang gimana sih tata cara pengambilan apa sih namanya, kayak apa ya, benda-benda yang dalam tubuh gitu, si Tom itu ya. karena biarpun itu di scan, biarpun anggap di scan gitu kan, udah itu nggak ada bro, nggak ada sama sekali. Dan sekarang logika nggak gitu kok. Iya, makanya di pori-pori tubuh gitu keluar pasir gitu, itu nggak masuk di akal gitu. Dan itu makanya juga, dokter pun angkat tangan, kenapa kok bisa kejadian seperti ini gitu. Dan yang kalau misalkan dari usus sih emang gue nggak begitu tahu, gue nggak begitu paham gitu kenapa dia bisa. Kalau namanya santet kan kita nggak tahu ya gitu. Akhirnya setelah pengobatan yang gue lihat kayak keringat pasir dan ada sebuah jarum segala macam gitu. Akhirnya malamnya tuh kita ke malam ya. Kita ke malamnya itu akhirnya gue tidur, kakeknya nggak tahu bikin semacam kayak ritual semacam apa gitu, jadi kayak gitu ya, ya, pengobatan lagi gitu. Akhirnya gue tidur sama si Bani kan. Nah di sini si Bani mimpi gitu. Paginya si Bani bangun tuh, si Bani mimpi cerita langsung ke kakeknya kalau misalkan gua sama si Bani itu ternyata harus pergi ke Tampomas. Gunung Tampomas. Seru nih Cah. Nah, akhirnya mau nggak mau ya itu karena enggak, maksudnya itu posisi si Tom sama keluarga masih di situ kan, sama si kakek itu kan. Ya kebetulan emang ya namanya kakek kan, nggak mungkin dong yang masa kakek yang naik gitu kan. Akhirnya anak muda dong yang berkorban lah dan ini kan temen gue bro, sohib gue sendiri gitu. Ya intinya begini teman-teman nih, jadi Kang Del sama Kang Bani ini jadi mau bantuin keluarganya Tom ini ya gitu kan, lebihnya seperti itu pun disuruh ya sama kakak-kakek itu. Dan ya alhamdulillah gue ikhlas sih saat itu ya karena temen gue sendiri gitu bro. Ya akhirnya gue bukan terpaksa sih, emang ikhlas ya. Akhirnya gue berangkat lah ya kita. Dan gue Gunung Tampomas ya. Dan saat itu gue nggak kepikiran gue ntar di sana gimana nggak. Gue cuman bekal air 2 botol sama kayak semacam apa sih namanya, kayak makanan. Kalau di Sumedang saat itu masih zamannya masih pakai daun gitu bro, bukan pakai wadah gitu. Ini Kang Del, gue mau nanya nih, dari awal pertama lu ke rumah si Tom itu apa namanya, yang namanya santet itu orangnya tahu atau gimana deh? Itu sih lu nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba lu datang ke rumahnya kasih Tom itu tiba-tiba begitu aja. Udah gitu. Udah begitu. Tapi ya. Kayaknya sih kakaknya tahu itu siapa yang ngeri ya, siapa yang tersangkanya tahu gitu. Cuman sampai sekarang pun gua nggak tahu siapa orangnya gitu. Nggak tahu siapa orangnya. Jadi gini Kang Del, jadi intinya mah lu ada rencana mau naik gunung nih, mau ngajak si Tom itu kan. Justru itu gue nggak ada niat untuk ke Tampomas bro. Sebenarnya nggak ada gitu. Karena ya kejadian kejadian si Bani mimpi disuruh naik ke disuruh naik ke Tampomas. Akhirnya gue naik ke Tampomas. Jadi nggak ada niat ada naik gunung lah. Nggak ada niat naik sama gunung. Kang ini nih Bani ya. Nggak ada sama sekali gitu. Nah itu waktu itu gue dibekelin cuman 2 botol air sama makanan tapi dipincuk. Gue nggak tahu itu isinya. Iya. Isinya yang penting bawa gitu. Suruh bawa aja gitu. Itu ada 3. Apa tuh? Tiga bungkus gitu. 3 bungkus. Yang dibungkus sama daun pisang. Benar kan, daun pisang ya. Biasanya begitu kalau. Gua nggak tahu itu isinya apa. Yang penting nih bawa. Nanti kalau misalkan lapar buka aja. Dan itu kita nggak tahu, itu nggak dibuka. Gitu. Iya. Akhirnya asal bawa gitu kan, disuruh kan. Terus pertanyaannya, Bur, kesana ngapain gitu? Nggak ada. Nggak ada. Si Bani pokoknya disuruh naik ke atas. Gitu. Itu si Bani yang mimpi itu. Pokoknya disuruh naik ke atas aja. Disuruh ke atas gitu. Tampomas itu. Nggak tahu disuruh ngapain, nggak tahu. Yang penting disuruh ke atas aja gitu. Betul. Okay. Akhirnya, singkat cerita, naiklah gua sama si Bani ke Tampomas gitu. Jadi sebelum puncak Tampomas, gue juga
antara sadar nggak sadar sebenarnya nih, gue habis dari puncak apa? Oh, habis dari puncak. Habis dari puncak. Dari puncak, gue nggak ngalamin apa-apa bro. Sama si Bani nggak ngalamin apa-apa, nggak ngalamin kejadian apa-apa, nggak ada. Nggak ngalamin, nggak ada. Karena kan siang bro, nggak ada apa-apa. Yang penting gue naik puncak, gue nggak ada foto sama sekali, gue nggak ada dokumentasi sama sekali. Naik ke atas gitu ya? Karena kan gue cuma bawa botol minuman sama makanan doang. Makanan doang ya. Nyampe atas gue buka makanannya, makan kan? biasa. Jadi isinya tuh nasi sama pecel. Nasi dan pecel doang. Udah naik ke atas. Berarti kan sisa satu. Sisa satu gitu. Ternyata yang sisa satu ini yang dibungkus itu isinya kembang tuh. Dalam bungkusan itu. Oh, bukan makanan, bukan makanan. Padahal gue yang istilahnya yang ngambil sendiri bro. Oh, iya. Ternyata 3 biji makanan itu yang satu kembang. 7 rupa. Ternyata yang dalam mimpi si Bani yang mimpi samar-samar. Yang mimpi samar-samar itu kan, kenapa pertanyaannya kenapa sih gue suruh atas mau ngapain gitu kan? Akhirnya dia turun. Gue turun ya masih Bani yang habis makan. Karena gue nggak ada dokumentasi sama sekali, akhirnya gue turun tuh. Jadi gue nggak lama-lama di puncak. Di puncak Tapumus tuh gue nggak lama-lama lah. Karena gitu. makan doang. Suruh makan kembang itu? Enggak, makan nasi sama pecel. Sama Bani? Makan nasi sama pecel. Iya. Makan, minum, gue turun. Udah tuh. Turun, tiba-tiba gue ketemu sumur. Nemu sumur. Pas turun dari gunung itu, ketemu sumur. Ketemu sumur. Sumur itu maksudnya gimana dia? Bentuknya bukan sumur sih bro, jadi bentuknya semacam kayak mata air sih. Mata air. Kayak mata air. Tapi posisinya ya mirip sumur gitu. Tapi dia nggak dalam kan? Nggak dalam. Kelihatan sih dasarnya kan. Dasarnya gitu. Mungkin setengah meteran lah. Akhirnya si Bani punya inisiatif si bunga ini yang sisa satu bungkus itu ditebarin sama si Bani ke si sumur itu. Ditebarin sama si Bani, itu si Bani ngambil airnya. Air itu. Si mata air itu. Gue turun bro ceritanya. Akhirnya gue turun lah gitu. Karena gue gak ketemu apa-apa bro. Gue gak ngalamin apa. Ini mah inisiatif si Bani buat ngambil air itu doang. Inisiatif doang gitu. Oh iya. Oke. Paham. Gue turun, gue ketemu rumah. Gue nemu rumah. Ketemu rumah? Padahal pas gue naik gue gak nemu rumah. Nah itu. Gue nemu rumah. Sebenarnya nggak nemu rumah sih, tapi gue masih banding ketemu sama kayak semacam kayak nenek-nenek lagi bawa kayu bakar. Bukan ketemu rumah bukan nih? Enggak. Oke. Ya akhirnya gue nolongin si nenek ini, terus gue diajak ke rumahnya. Dan itu di sisi jalur pendakian itu nggak jauh bro. Ternyata ada rumah. Dalam rumah? Ada rumah. Ya maksudnya ada rumah. Di jalur sisi pendakian. Gue diajakin sama si nenek inilah kasarnya. Karena bukan diajakin. Tapi itu udah bawa air kan? Udah bawa air, udah disimpan gitu si air mah. Akhirnya gue dibawa ke nenek-nenek itu. Akhirnya gue dibawa ke rumahnya. Biasa aja bro. Biasa aja. Zaman dulu gimana? Gak ada pikiran lu ada curiga atau gimana gitu? Ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Akhirnya pas gue nyampe di situ gue dikasih makanan biasa. Gue disiapin makanan situ. Ada, maksudnya kayak zaman dulu gimana sih kalau rumah orang tua dulu gitu kan, bukan makanan kayak macam kayak kue enggak gitu. Enggak. Gue di situ ada misalkan kayak singkong rebus. Kayak makanan jadul gitu ya. Makanan jadul, ubi-ubian lah. Iya. Dan ubi-ubian dan buah-buahan kayak pisang gitu. Karena gue nggak ada pasarnya nggak ada punya niatan jelek kan. Kata orang kan kalau misalkan kita masuk ke dunia goib kan, kita nggak boleh biasa aja gitu kan. Kita nggak boleh makan di makanan dalam alam gunung gitu. Karena kan kita berbeda alam dan itu makanannya berbeda gitu. Pasti beda gitu. Pasti beda. Dan ini emang makanan manusia. Normal lah. Normal. Makanan manusia lah. Normal makanan normal. Karena kan singkong. Iya. Terus makanan manusia. Tapi ada juga bro di alam mereka pun pisang ada. Misalkan pisang singkong ada sama gitu sama. Oke. Akhirnya kita persingkat aja ya. Kita persingkat akhirnya gua balik bro. Balik turun gitu kan. Balik turun karena gua pokoknya lo udah ke rumah si nenek itu. Karena udah nolongin kan gua ngehargain, gua dikasih kopi kan istilahnya gua ngopi dulu. Itu yang gitu. Udah ngopi udah makan lo cabut. Akhirnya
si Bani, gue juga nggak tahu itu pikir apa otak si Bani gimana. Itu si Bani ngasih duit 20.000 ke si nenek itu. Si Bani uang itu ngasih ngasih duit. uang. Ngasih uang Ngasih uang 20.000 ke si nenek itu. Pas mau balik gitu kan. Pas mau balik. Oke. Dikasih ke si nenek itu. Kata si nenek jangan nggak mau nerima lah. Nggak mau nerima. Malah si Bani saat itu, jadi gue merinding bro. Ini yang paling berkesan terakhir kali. Ingat lah ya. Jadi gue waktu itu gue dikasih semacam apa ya? Jadi sama seperti ini bro. Yang tadi gue bilang yang dari awal kita syutingnya. Ini ada cerita nih bro tentang cangkir kaleng ini. Oke. Nah gue tuh disuguhin kopi kaleng dalam cangkir kaleng. Cangkir kaleng. Dan ada sebuah sendok. Ada sebuah sendok tuh dalam cangkir juga. Itu berbentuknya emas itu. Berbentuk emas. Dan sekalengnya pun sekaleng si pas gua juga emas juga. Pas gua ngeh ternyata ini cangkir kalengnya warnanya emas. Tapi masih posisi di situ kan, masih di situ. Gua ngehnya pas turun lah, ngehnya pas turun. Oh, pas ngehnya. Karena apa? Pas si Bani ngasih duit 20.000, si Bani dikasih sendok satu sendok. Sendok doang cangkirnya? Enggak, sendok doang. Satu biji. Satu biji. Dan ini bawa. Dan itu ternyata emas beneran, bro. Bisa begitu ya. Untung ngasih 20.000 dapat emas, Cok. Tapi karena gua sama si Bani itu berniat emang enggak ada punya niatan untuk hal-hal aneh ya. Si Bani tahu. Oke. Kita taunya orang-orang yang cerita bahwa sendok itu ternyata mahal. Iyalah. Mahal. Mungkin nggak ada harganya gitu bro. Nggak akan ada harganya gitu si sendok tersebut gitu. Ya, mungkin itu. Kalau misalkan ada teman-teman yang pernah paham tentang sebuah sendok emas itu, teman-teman bolehlah komen tentang sendok emas. Gitu. Akhirnya gue turun kan. Akhirnya singkat cerita si Bani ngasih duit 20.000, terus si Bani nolak pemberian sendok itu, akhirnya gue turun lah gitu. Ya. Akhirnya, terus pas nyampe rumah akhirnya ya kita cerita sama si kakek, kita nggak nemuin apa-apa. Dan terus kata si kakek di sana ngambil apa aja, kita nggak ngambil apa-apa, nggak ngambil kembang, nggak ngambil apa, cuman dari gunung itu ya. Bani cuman inisiatif aja bawa air doang yang dari atas gunung itu ya. Oke. Si kakek ternyata senyum. Si kakek itu tersenyum. Singkat cerita gue balik bro. Balik ke Bogor. 2 hari kemudian kan gue ninggalin si Tom di sana kan. Ninggalin si Tom di sana. Gue balik sama si Bani kan berdua. Gue dikabarin sama si Tom itu. Si Tom sembuh. Oke. Serem juga sih ceritanya. Katanya sih emang dari si air tersebut. Si obatnya itu. Oke, paham. Gitu. Nah, itulah ceritanya. Serem juga sih emang. Gue yang bikin nyarinya itu loh, Cok. Kalau misalkan tentang hal-hal goibnya sih nggak ada sih di sini ya. Nggak ada ya. Karena kan gue perjalanan kan siang gitu. Terus gue nggak ketemu hal-hal gaib yang lain nggak. Ya intinya mah ini. Cuman nanti ada sudut pandang ya? nanti ada deh gue sedikit cerita tentang perjalanan gua masih Bani saat ke Sumedang ke Tambang Mas itu. Di story perlu itu ntar. Ya nanti ada sudut pandang Bani ternyata. Kenapa sih si Bani kok bisa punya inisiatif untuk mengambil air di sumur tersebut? Terus apa ya inisiatif kenapa si Bani menolak si sendok tersebut? Nanti ada di sudut pandang Bani, bukan di sudut pandang gua. Ini sudut pandang gua kan. Nanti sudut pandang Bani berbeda gitu ternyata. Nanti gue punya temen yang namanya Bani nih. Menyangka, Cok. Jadi oke, gini teman-teman. Sebenarnya ini gua kenal sama Bani. Dia kenal sama Bani gitu. Gua enggak nyangka benar sama Bani. Yang cerita yang langsung benar Bani itu. Oke. Gitaris gua dulu Bani temen gua tuh. Di mana lu? Ada deh. Gua kenal. Dia kenal teman-teman masih Bani. Ya mungkin kita juga berdua udah lama enggak ketemu Bani. Iya. Terus terakhir sih orangnya kemana Bani? Kecuali Kunyit, dia juga kemarin pernah. Oh kenal sama Kunyit juga. Dia kenal sama Kunyit. Ya paling nanti sudut pandang Bani gue ceritain nih bro. Oke. Buat itu. Soalnya gue pengen ketemu Bani gue nih benar. Pengen ketemu orangnya langsung gue benar. Cuma orangnya lagi sibuk lah. Banyak cerita ini ya intinya sih edukasi ya. Ya edukasi.
Ya makanya Iya itu sih. kenapa si Bani menolak. Ah. Dipikir-pikir. Gua tahu, wah. Sendok itu kenapa dia tolak gitu. Ah. Bahkan si Bani sempet sering gue kalau misalkan gue jalan sama si Bani mau naik gunung kayak mau kemana kayak Gua dia tahu. dia sering gitu dikasih sesuatu gitu, entah batu lah, entah pusaka segala macam, Bani Iya. tolak, dia nggak mau. Ya karena mungkin zaman 90-an itu teman-teman tahu dah, paham dah zaman Oke. tahun 90 itu Oke, teman-teman yang tadi dari ceritanya Kang Mugi tentang Bani ya. Bani. Nah itu jadi Bani ceritanya gini, jadi nolongin namanya siapa sih tadi? Si Tom ya. Si Tom. Jadi Bani sama Kang tuh jadi niatnya nolong. Tolong aja sih. Gitu. Bukan nolong sih, Nolong emang lah. kurang lebih nggak sengaja karena emang gua kena sih bro. Gitu. Nah, tadi sih pikirnya gua tujuannya gini. Kirain tuh Kang sama Bani mau naik gunung Tapomas ya, ternyata Bukan. mau nolongin gitu ya. Dan itu emang nggak sengaja sih, emang nggak sengaja lah emang ya. nggak disengaja gitu. Karena Kekirim ke gua. ya, semua orang kalau naik gunung pun pasti ada prepare semua kan. Nah, iyalah. Sebelum aja harus disediain dan gitu. Gua Ya, nggak tadi gua bikin gua tadi serem sih itu sih. Yang bikin gua tadi merinding sih, yang tadi sampai Kang Day tadi bilang ada di perutnya ada jarum, ada sampai ada keluar pasir. Oh ya terakhir itu. Jadi gua saat itu gua ngelarung apa yang ngelarung. Tahu kan ngelarung? Jadi ngebuang sesuatu lah, sesuatu itu di sungai, Bro. Buang sesuatu gitu, sesuatu. Jadi gua nggak tahu isinya apa. Jadi gua itu ada semacam kayak satu nampan gitu, satu nampan. Gua ngebuang itu, Bro. Gua yang ngebuang. Gua masih banding lupa tuh. Gua ngebuangnya itu di sebuah sungai. Ada sebuah jembatan kayu. Dan gua ngebelakangin si jembatan gitu, Bro. Dan gua ngebuangnya ke belakang gitu ya. Belakang gitu. Itu caranya seperti itu. Jadi bukan buang istilahnya semacam kayak gitu ya. Enggak gitu. Jadi emang Mas begitu deh Kang Day. Gue nggak tahu, pokoknya gue disuruhnya seperti itu. Gue jongkok. Nah, gue jongkok, terus gue ininya nampannya gue di depan gue. Terus gue Bismillahirrahmanirrahim kan. Terus gue ke belakangin gitu. Caranya seperti itu. Kayak adat India tuh, sama tuh kayak gitu. Kurang lebih seperti itu gue caranya. Ya, tapi itu semua macam beda tetap. Ya, mereka punya siapapun itu ada tata cara masing-masing sih bro gitu. Cara ngelarung ya, sesuatu gitu. Kasian juga sama Tom sampai segitunya yang ngerjain dia. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang tapi tahu nggak itu si Tom maksudnya ada masalah apa itu sampai diguna-guna gitu. Gua nggak mau ngebahas ke situ sih ya. Karena tiba-tiba lu datang lu udah begitu aja. Sebenarnya gua tahu, cuman gua nggak mau cerita lebih dari itu gitu. Gua nggak mau gitu. Oke, paham. Paling gitu aja dulu tuh bro ya. Oke lah. Karena durasi dan ini pun panjang ya. Karena panjang pasti. Ya. Kalau misalkan emang gua runut ceritanya itu nggak akan habis gitu. Ceritanya masih panjang nih. Masih panjang. Karena kan nanti ada sudut pandang si Baninya seperti apa, nanti ada gitu bro. Ya, paling gitu aja bro ya. Nanti insya Allah nanti sama kita bertiga sama si supir biar lebih ramai gitu bro. Betul nih kan sekarang lagi kurang sehat nih teman-teman nih. Di belakang aja. Tuh yang batuk tuh. Batuk tuh. Kan lagi batuk tuh. Udah sehat lagi lah. Oke, nanti ini insya Allah nanti ini ada di Del Story bukan di Gogorigo nanti di insya Allah di gua gitu. Ntar namanya Del Story. Gitu. Nanti gue juga bikin tentang shortcutnya. Boleh. Ya insya Allah mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman suka tentang cerita-cerita gua, nanti gua lebih aktif storynya gitu. Iya lebih guys supaya teman-teman nih supaya penasaran Kang Del. Ya dari inti cerita sih kalau misalkan orang masih skeptis tentang hal-hal seperti ini tentang santet atau teluh lah atau apalah gitu. Ya, gua ngalamin sendiri gitu, bro. Iya. Hal-hal seperti itu. Kalau misalkan teman-teman emang sama pengalamannya kayak gini lah gitu ya. Ya terserah gitu. Teman-teman mau jangan sampai lah. Maksudnya teman-teman mau komen apa terserah boleh gitu. Silakan kalau komen sama ini karena lah. Gitu. Ya karena story bukannya. Karena gua ngalamin sendiri gitu. Ya paling gitu aja bro ya. Oke dah. Ya teman-teman buat teman-teman deh. Kepanjangan. Takutnya kepanjangan. Nanti komen aja dah. Ya. Komen aja. Mau cerita tentang apa? Nanti gue ceritain tentang Bani dan kunyit lagi gitu bro. Oke. Gitu aja dah. Seru juga ceritanya. Oke dah. Pokoknya. Kita tutup. Kita tutup aja dulu deh. Oke. Gua Dels. Kang Jebron. Kang Spin di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.